Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kenalkan nama saya Hendry dari ukppj.com. Hari ini mau coba share terkait API Inaproc Gateway yang sekarang menjadi satu-satunya sistem yang disiapkan oleh LKPP untuk data-data di bidang pengadaan barang dan jasa. Secara umum API Inaproc ini dulunya kita sebut dengan nama ISB. Jadi ISB Inaproc Service Bus. Kemudian semenjak akhir 2025 kemudian bertransformasi ketika pengelolaan sistem SPSE dan kawan-kawannya itu pindah dikelola oleh pihak PT Telkom. Jadi saat ini yang ada adalah API Inaproc Gateway, dan hari ini kita mau coba saya memberikan sedikit mengulas tentang pengenalan dan fitur-fitur yang tersedia di API Inaproc ini. Secara umum akses yang diberikan untuk melihat ini ada di data.inaproc.id/portal. Jadi akses pertama kalinya itu di sini bagi yang sudah memiliki akun. Jadi kalau kita akses pertama kali dan kalau belum memiliki akun, dia akan minta kita untuk login ke akun Inaproc. Tapi sebelum sampai di sini, untuk mendapatkan akun ini kita bisa lihat data-data ataupun proses permintaan ini melalui portal dokumen yang tersedia, dan yang untuk doc ini tidak memerlukan login khusus. Jadi kita bisa langsung lihat proses ataupun dokumentasi yang disediakan oleh layanan API ini. Jadi untuk memulai proses supaya kita bisa melihat data-data apa yang diberikan, yang pertama adalah untuk melakukan registrasi. Jadi ada, kita lihat di doc, kemudian silahkan teman-teman klik aja yang mulai integrasi ini, biar nanti tahu proses untuk mendapatkan akun ini. Biasanya akun ini diberikan ke pengelola LPSE setahu saya yang pertama, tapi sebenarnya secara umum boleh siapa saja pegawai yang ada di UKPBJ tersebut. Jadi tidak mesti harus verifikator ataupun admin PPE. Jadi sebenarnya boleh, tergantung siapa yang ditunjuk oleh pimpinan pada UKPBJ. Untuk teman-teman yang ditunjuk, jangan lupa yang pertama adalah mendapatkan akun Inaproc-nya. Silahkan nanti ikuti user guide yang ada di sistem dokumentasi ini. Untuk yang manajemen akun Inaproc terpusatnya, ini jangan lupa nanti kalau misalnya kita klik, harap diingat bahwa registrasi pertama kali itu adalah registrasi data pribadi ya. Jadi tolong jangan menggunakan email yang memang terkait dengan instansinya. Jadi kalau umpamanya memang siapa tahu misalnya di instansinya ada diberi email, tolong jangan gunakan itu, tapi gunakan memang email pribadi yang bisa kita kelola sendiri. Karena nanti untuk proses reset akun dan pemberitahuan, informasi, notifikasi semuanya akan dikirim ke situ. Jadi jangan menggunakan email perusahaan ataupun email instansi, misalnya ada nama domain kayak gitu, seperti misalnya @lamandaukap.go.id. Nah, mohon tidak menggunakan itu, gunakan saja memang email pribadi. Dan akun Inaproc ini sebenarnya memang asosiasinya terhadap masing-masing kita, masing-masing orang. Jadi nanti ketika sudah punya akun ini baru kita minta akses. Nah, aksesnya yang bisa macam-macam. Nanti ada bisa verifikator akun Inaproc, PAI, POKMIL, POKJA, PA, PPK. Nah, itu nanti permintaannya diakses. Jadi pastiin teman-teman sudah
mendaftarkan akun Inaproc ini, kemudian melakukan verifikasi profilnya pertama kali. Kemudian yang kedua yang perlu teman-teman siapkan itu ada dua sebenarnya. Satu, SK penunjukan, surat keputusan penunjukan pengelola API Inaproc Gateway ini. Kemudian yang kedua, surat permohonan akses ke LKPP melalui e-office-nya LKPP. Jadi yang pertama, siapkan SK dari Kepala UKPBJ tentang siapa-siapa yang ditunjuk. Jangan lupa cantumkan juga di situ NIP dan jabatan, dan kemudian email pribadi yang kita gunakan juga waktu mendaftar di akun Inaproc. Kemudian yang untuk surat permohonan akses itu diajukan melalui e-office-nya LKPP, e-office persuratan seingat saya. Lupa LKPP-nya. Jadi nanti silahkan suratnya, kalaupun umpamanya misalnya menggunakan aplikasi tanda tangan elektronik juga bisa, tapi untuk mengirimkannya sementara LKPP melalui e-office LKPP persuratan ini. Dan di Srikandi sebenarnya ada nama-namanya, tapi seingat saya kemungkinan besar tidak digunakan oleh LKPP. Jadi kalau kita cari di Srikandi daftar tujuan itu ada LKPP, termasuk deputi atau direkturnya, tapi entah kenapa tidak digunakan. Jadi mereka masih menggunakan yang e-office LKPP Go ID persuratan. Kemudian untuk daftarnya itu atau loginnya pakai menggunakan Gmail. Bebas saja nih, mau Gmail instansi boleh, Gmail pribadi juga boleh. Jadi nanti kita kirimnya lewat ini setelah login. Kemudian bagi teman-teman yang sudah mengajukan, jadi sudah mengajukan ini dan kemudian mengajukan akses, jangan lupa ini akses sebutannya di sini nanti kita coba saya lihatkan prakteknya. Kalau yang sudah punya SK penunjukan sebagai pengelola data Inaproc dan sudah mengajukan surat permohonan akses ke LKPP, kalau sudah jangan lupa nanti kontak PIC-nya. Jadi biasanya tiap-tiap UKPBJ itu ada PIC yang dari LKPP. Kontak saja mereka kalau sudah mengirim surat permohonan ke e-office, minta percepatan. Jadi biar tidak terlalu lama prosesnya. Jadi silahkan saja seperti itu. Ini saya contohkan ketika login kita pertama kali sudah punya akun Inaproc. Tampilan pertama kalinya seperti ini. Nah ini akun saya nih. Jadi kalau kita masih belum pernah punya akses, tampilan pertamanya seperti ini. Kemudian nanti tinggal hubungkan atau buat akses. Kemudian pilih yang non penyedia. Kemudian di sini role-nya itu data integrator sebutannya. Data integrator. Kemudian tinggal pilih jenis instansi. Saya misalnya contohkan ya, karena saya sudah disetujui, jadi nggak akan saya klik. Instansinya jangan lupa laman instansi itu nama instansi. Kemudian pilih ini masa berlaku. Silahkan menyesuaikan dengan surat tugas. Jadi kalaupun misalnya di set 1 Januari 2026 walaupun kita ajukan misalnya di bulan Agustus, tidak masalah. Atau kalaupun umpamanya baru dibuatkan sekarang, berarti ngikuti tanggal sesuai dengan yang tersedia di surat tugas atau surat keputusan. Kemudian yang akhirnya ini silahkan ditentukan 31 Desember. Kalau sudah, klik aja di luar. Nah ini, jadi masa berlaku pelan 1 Januari 2026 sampai 31 Desember 2026. Kalau misalnya pengen ada yang lebih panjang, mau ditulis misalnya 2 tahun, menyesuaikan surat keputusan saja. Nah kemudian ini baru untuk unggah surat
tugas atau surat keputusan. Ini surat keputusan penunjukan sebagai pengelola akun API-nya. Jadi ini silahkan upload file PDF, jangan lupa sudah ditanda tangan dan maksimal 2 MB. Silahkan dikompres kalau yang terlalu besar. Kemudian kalau sudah, ajukan akses. Setelah kita menyelesaikan pengajuan akses ini, berarti yang kita kerjakan berikutnya adalah mengajukan mengirimkan surat permohonan pengelola melalui ini e-office persuratannya LKPP. Ini kalau misalnya sudah kita ajukan, ini kemudian kita kirim surat permohonan ke LKPP, jangan lupa di surat permohonan tetap cantumkan email ya. Jadi email orang-orang yang sudah mengajukan melalui portal akun yang untuk data integratornya. Jadi disebutkan di situ, misalnya ada 2 orang, disebutkan aja namanya siapa, kemudian email yang dia gunakan di akun Inaprok-nya apa. Itu wajib ada karena nanti verifikasi oleh teman-teman di LKPP itu menggunakan email. Oke, kalau sudah mengajukan, sudah mengirimkan surat, kemudian biasanya kita akan dapat token dan saya lupa satunya sebutannya apa, untuk mengecek apakah udah diterima atau belum, atau udah diproses apa belum. Kalau ini sudah, jangan lupa kontak aja PIC di masing-masing UKPBJ, sampaikan Pak, Bu, mohon bantuan percepatan proses persetujuan pengelola akun API dari UKPBJ kami atas nama siapa-siapa aja dan emailnya apa aja. Udah selesai, seperti itu saja. Kalau misalnya sudah selesai, berarti harusnya teman-teman kalau sudah kita balik lagi ke awal ketika login, ini nanti di manajemen akses dipilih platform. Kalau dia sudah disetujui, nanti akan muncul pilihannya apa aja akses yang kita punya. Nah, ini sebutannya akses. Jadi satu orang, satu akun Inaprok itu bisa banyak aksesnya di sini, tergantung dia ditunjuk di mana. Bahkan lebih jauh dari itu, dia bisa juga jadi penyedia. Jadi kalau misalnya kita melenceng sedikit pengen jadi penyedia, hubungkan atau buat akses dengan akun yang kita punya, pilih penyedia, pastiin teman-teman sudah daftar NIB. Sudah, nanti dicek bisa lanjut. Tapi terkait pertanyaan apakah misalnya pengelola atau orang-orang yang sudah jadi non penyedia boleh jadi penyedia atau tidak, silahkan ditanyakan pada pihak-pihak lain yang memiliki kompeten untuk menjawab itu. Oke, kalau ini sudah, silahkan kembali tunggu dari PIC. Kalau PIC bilang oke Pak, sudah bisa, sudah disetujui, jangan lupa klik manajemen akses, kemudian kita klik cari platform, pilih yang data Inaprok di sini sebutannya. Di sini data Inaprok, kalau di permintaan sebutannya data agregator. Kalau sudah, dipilih saja. Nah, ini data role-nya nih, data integrator, aktif, nama KMPD, Kabupaten Lamandau, status aktif, tinggal kita pilih masuk. Nanti dia akan buka ini webnya. Jadi webnya untuk kalau yang sudah login mau akses langsung juga nggak apa-apa. Kalau sudah login dan sudah disetujui aksesnya, data.inaprok.id/portal itu adalah tempat data utama untuk pengelolaan API Inaprok-nya. Bagi teman-teman yang sudah, ini tampilan depan ada di menu dashboard, kemudian ada menu API, ada menu dokumen, ada menu token. Yang harus teman-teman kerjakan pertama kali ketika ini sudah kita pertama kali login di sini adalah minta token namanya. Ini token. Jadi untuk pengajuan token API atau token baru juga sama. Jadi keterangan misalnya apa namanya, tujuan penggunaan ini digunakan untuk Monef PBJ Kabupaten Lamandau, silakan disesuaikan. Jadi ini sebenarnya tidak ada ketentuan harus seperti apa teksnya. Itu yang kemudian spesifikasi teknis. Ini silahkan diisikan. Misalnya bagi teman-teman yang memang belum mempunyai sistem, boleh aja ditulis, nggak apa-apa. Kenapa saya tulis silahkan? Ini kita tulis aja di sini, digunakan secara manual.
garis miring localhost misalnya. Atau kalau misalnya bagi yang sudah memiliki sistem, digunakan pada aplikasi misal ya sida pbj.ukpbj.com atau sida pbj.ukpbjlamandau.com. Jadi yang ini dimana kita akan menggunakannya, silahkan disampaikan saja, dituliskan saja di sini. Oke. Nah, oke, jadi pilih yang mana kira-kira akan kita gunakan. Kalau memang masih belum punya sistem, belum punya bayangan mau dipakai buat apa, mau dieksplor, berarti kita gunakan secara manual. Kemudian ini adalah API yang akan mengakses ini. Jadi kalau saran saya, daftarkan saja semua API IP4 ya. API IP4 yang teman-teman pakai buat internetan. Saya misalnya contoh ya, untuk yang di saya, ntar saya buka, seingat saya biasanya pakai MyIP. Muncul nggak ya IP4 nya? Oh, yang muncul IP6. Ini sebutannya tuh IP6. Tapi kalau kita mau kita pakai IP4, bisa menggunakan what is my IP address IP4. Saya buka ya. Saya nggak terlalu hafal karena biasanya kalau untuk pengajuan pertama atau kedua itu sudah untuk pengajuan kedua dan seterusnya biasanya IP-nya sama, makanya jarang lagi. Nah ini teman-teman copy, ini IP4 nya nih ya. Mana copy saya? Copy. Oke, ini bisa beberapa. Jadi kalau umpamanya teman-teman ada IP di rumah, IP di kantor, itu di entrykan semua saja. Ini pemisahnya itu koma atau spasi 1 spasi aja. Nah, jadi misalnya ada terus ini misalnya saya ngarang ya, saya nggak hafal 3636 1.20 spasi. Nah ini mungkin bagi yang memang punya IP ASP.NET juga boleh di listkan saja. Yang di rumah juga sama, jadi komputer yang kita pakai di rumah juga sama, termasuk yang di HP tethering, isikan saja. Jadi kalau umpamanya teman-teman ternyata punya banyak koneksi, minta tolong yang bagian IP ini jangan pengajuan ini setelah kita udah punya listnya, ini sudah punya list IP yang akan kita gunakan ya. Kalau di kantor misalnya ada beberapa koneksi, beda-beda ISP penyelenggaranya, tolong nanti ini diisikan saja. Ini dengan ini sudah. Kemudian pilihan di bawahnya adalah endpoint ya sebutannya. Saya menyebutkan ini adalah endpoint. Endpoint itu adalah link full untuk semua data ini. Bagi teman-teman yang baru memiliki, sebenarnya ada dua pilihan di sini. Yang legacy itu yang lama tuh sebenarnya polanya mirip punyanya ISB. Jadi kalau saya pribadi menyarankan, kalau misalnya teman-temannya bingung kayak akan pilih API yang mana, lebih baik dipilih aja semua. Jadi tidak membingungkan. Jadi nanti kalau mau pakai, oh kita sudah punya semua. Soalnya nanti kalau misalnya kita hanya memilih endpoint tertentu, jadi Hanan tolong nyalain lampu Mbak. Jadi nanti bisa dipilih mana saja yang akan kita pilih. Jadi tidak membingungkan. Jadi kalau mau pilih semua atau mau milih yang paling baru itu sebenarnya sebetulnya di API versi 1, tapi daripada teman-teman bingung, saran saya centang semua aja. Jadi ini yang legacy bisa diklik sampai, nah ini endpoint sebutannya. Saya itu bilangnya endpoint satu link yang bisa diklik ini. Kemudian katalog.
Ini katalog legacy model versi lama. Jadi nanti bebas teman-teman mau pilih yang mana. Kalau memang sudah tahu ada update, hanya ingin memilih API tertentu, silahkan. Tapi daripada membingungkan, mungkin yang melelahkan hanya karena kita harus ngekliknya ini aja satu-satu. Ini sebagai contoh misalnya untuk yang di API/legacy itu ada 39 endpoint. Kemudian kalau kita lihat bawah yang versi 1 itu ada 75 endpoint. Kemudian yang lainnya ini ada satu lagi, apa isinya? Oh, ini master program. Ini juga ada. Jadi silahkan nanti dibuka masing-masing sampai bisa diklik. Centang saja semua. Oke, kalau teman-teman sudah centang semua, sepakat, setuju, jangan lupa klik ini, kirim permintaan. Silahkan saja diklik. Nanti ketika ada endpoint baru, misalnya ada update oleh teman-teman di LKPP, ini kita bisa ajukan lagi. Jadi sebagai contoh nih, lihat punya saya sudah pernah 2 kali saja ngajukan ya. Yang pertama di tanggal 24 Desember 2025, akhir tahun lalu ya udah disetujui. Kemudian terakhir saya update itu di tanggal 10 April 2026. Ini yang baru itu belum saya mintakan semua, belum saya mintakan ulang. Ini sebenarnya kalau ada, karena ada endpoint baru, kita bisa mintakan lagi. Ini untuk token yang lama itu otomatis tidak bisa kita gunakan. Jadi kalau misalnya teman-teman mengajukan, ini misalnya saya mengajukan yang lama ini, yang waktu token yang pertama itu udah tidak berlaku lagi. Yang berlaku adalah yang terbaru. Oke, saya asumsikan teman-teman sudah semua mengajukan selesai. Kemudian yang harus teman-teman lakukan berikutnya adalah minta tolong baca dokumennya. Jadi doknya ini adalah untuk menunjukkan bagaimana cara menggunakan si data-data yang ada di sini. Dan kalau ada waktu sempetin baca-baca dulu. Di sini juga ada sebenarnya detail bagaimana cara generate, bagaimana tutorial pemanggilan API pertama, filtering sama pagination, penomoran halamannya seperti itu. Tapi untuk pengenalan yang ini, bagi teman-teman yang sudah tokennya udah disetujui, jangan lupa klik aja yang playground kita ini. Jadi playgroundnya itu ada di menu ini, API Playground. Ini adalah token kita, otomatis ada tanda titik-titiknya. Tapi ini kalau kita klik tampilkan, ini akan muncul ID-nya. Nah, sekarang mari kita coba. Jadi sistem yang dipakai oleh API LKPP ini itu menggunakan metode baru CPI-nya, dan hasilnya itu sebenarnya masih sama sih dengan seri ISB, cuma beda karena dia dipisahkan antara token, pembawa tokennya itu, kemudian sekarang ada limit, kemudian ada kursornya untuk ke halaman berikutnya. Yang sekarang limitnya itu sudah maksimal itu 1000 data, itu maksudnya 1000 kelompok ya, karena dia memang dikelompokkan seperti itu. Sebagai contoh misalnya ini, biar nggak ada data yang yang terlalu rahasia gitu, kita pakai yang sirup aja. Sirup itu nggak terlalu rahasia karena di web sirupnya ada datanya. Jadi, sebagai contoh misalnya kita ingin lihat contoh satu aja buat teman-teman biar tahu. Contoh misalnya ini paket penyedia terumumkan aja. Jadi ada endpoint API/v1/root/paket penyedia terumumkan. Kemudian kita coba di playground. Ini datanya memang real yang ditampilkan ya.
Jadi ini tahun fiskal 2026. Ini jangan lupa di kode KLPD-nya sesuaikan aja dengan yang dimiliki teman-teman. Harusnya muncul sih by default, tapi kadang kalau dia misalnya nggak muncul, berarti teman-teman bisa ketikkan aja sesuai dengan kode KLPD-nya yang dari sirup ini. Ini kenapa 226 2026. Kemudian limit ini, kalau misalnya teman-teman pengen cuma ngecek kolom-kolom yang muncul, saya ngasih contoh cuma 2 aja dulu ya. Ini kursornya kosong. Kemudian kita set kirim aja request. Tunggu. Nanti di bagian bawah, nah ini tampilan ini sebutannya adalah data JSON. Jadi datanya tuh, jadi kelompok datanya sebentar saya kopikan biar nanti kita bisa saya bantu sedikit jelaskan kenapa jadi banyak. Harusnya saya tadi cuma minta 2 aja kan. Oh, limit saya 22 ternyata. Maaf. Jadi ini tinggal dipilih aja. Ini soalnya mau saya kontrol A. Lemot nggak? Komputer saya kayaknya, laptopnya yang lemot. Ini saya ambil aja dulu semua. Jadi tinggal di scroll sampai bawah. Sip. Tekan sip. Nah ini udah. Ini copy. Jadi kalau mau buka di Visual Code bisa, mau buka di Notepad++ bisa. Saya izin pakai Notepad++ aja dulu ya, biar tahu polanya. Nah gini, sebentar sampai muncul. Jadi tapi nggak kelihatan ya. Jadi di sini tampilan JSON-nya, ini namanya data JSON ya Bapak Ibu teman-teman semua. Ini data JSON yang ditampilkan di data Inaproc seperti ini. Jadi ada pembungkusnya data. Nah ini dari kurawal buka ini sampai sini itu sebutannya satu data ini. Jadi ini satu yang kita set di limit tadi. Izin mana limit saya ya. Kalau kita di IP Playground ini kita lakukan secara manual ya, biar teman-teman bisa memahami data yang ditampilkan. Nah ini limit di sini. Jadi 22 tuh 22 kelompok data nih yang saya blok ini. Ini satu data sebutannya, kemudian baru lanjut lagi ke data kedua. Ini data nomor 2 dan seterusnya sampai bawah. Nah di sini untuk kita mengetahui pola penulisan JSON, jadi yang di sebelah kirinya titik 2 ini kalau kita ibaratkan di Excel tuh judul kolomnya. Ini dibawa berulang. Ini judul kolom, ini kok isinya. Ini kode satker string. Ini kode satkernya sekian, nomor kontraknya harusnya di sirup nggak ada, tapi karena ISB-nya ngasih, API-nya ngasih, ini tulisnya 00. Kemudian ini NIP PPK-nya, ini udah disensor. Makanya saya berani nunjukin kayak gini karena datanya sudah disensor dari sana. Untuk yang data-data pribadi, nama segala macam itu udah nggak kelihatan. Tapi kalau teman-teman yang di OPD-nya sendiri otomatis sebenarnya bisa nebak. Nih sebagai contoh misalnya nih nama PPK disensor kan di sini. Ya kalau kita tahu nama kepala dinasnya, kalau umpamanya dia pakai PPK sebagai PA ya otomatis bisa nebak nih siapa sih yang ujungnya bergelar ini. Jadi begitu. Kemudian kita balik dulu, ini jenis pengadaan nih, jenis pengadaan barang. Jadi ini judul kolomnya nih. Bayangin aja kalau yang sebelah kirinya ini kalau di Excel nih judul kolom di atas, tanggal awal pemilihan, status dikecualikan. Nih false itu artinya tidak ya, true kecualikan iya, true dia pakai tulis ini. Kemudian nih kode KLPD-nya, nih kode KLPD kode instansi ya. Jadi otomatis D229 Kabupaten Lamandau, status PDN seperti itu. Kemudian tanggal buat paket nih ada, kemudian status konsolidasi,
tanggal pengumuman paket, status UMK. Jadi yang penjelasan di sebelah kiri titik 2 ini merupakan judul kolomnya, dan ini kalau JSON tuh di bawah lagi. Jadi kalau kita lihat data yang kedua ini muncul lagi di bawah kembali, cuma data di sebelahnya bisa jadi sudah berubah. Ini nama satker, puskesmas Matu Jaya, tipe paket, penyedia, di bawah terus. Ini yang JSON. Jadi kalau bagi teman-teman yang ingin mengerjakan ini secara manual bisa diambil, dan karena kita punya batas 1000, ini kan, ini dibilang di sini nih dibatasi maksimal 1000. Jadi kalau di sini kita sudah ngisi 1000, nah mau pakai maksimal nih 1000, kemudian kursor otomatis kita kosongkan, kemudian kita klik kirim request. Data yang ditampilkan itu di bawah ini yang direspon body itu isinya itemnya 1000. Tapi kita kan nggak tahu tuh apakah setelah 1000 tuh masih ada datanya atau tidak. Taunya dari mana? Ini benda kecil bernama kursor. Jadi kalau mau ngambil kelompok 1000 yang kedua, ini 1000 yang pertama, kemudian dia munculkan kursor. Nah, si kursornya inilah yang kita copy. ID kursornya ini jangan lupa di copy. Ctrl C, kita bawa ke sini. Jangan lupa yang direspon di copy dulu. Yang ini sudah pasti harus teman-teman copy nih, yang ini. Nih, misalnya kalau mau copy, ini tinggal di scroll aja ke atas, letakkan kursornya di ya, kok diletakkan, diklik aja dari sini. Aduh. Sampai sini dulu nggak apa-apa. Sampai bawah, tekan shift, terus klik paling ujung ini. Dah, tinggal copy, terus simpan di Notepad++. Saya lebih senang Notepad++ sebenarnya kalau hanya untuk JSON seperti ini, karena dia memang yang saya suka satu, kalaupun tidak di save, nanti kalau kita tutup, ini tutup, terus kita buka lagi Notepad++ nya, dia masih ada. Nah, masih. Tapi lebih baik disimpan. Kalau Notepad biasa, kalau kita tutup nggak simpan ya hilang. Ini masih. Jadi nanti tinggal dicek. Kalau umpamanya teman-teman mau nyari, kalau sudah copy gini, jangan lupa kursornya dibawa. Cari aja, search aja benda bernama kursor, find next. Nih kursornya dibawa untuk mengambil data berikutnya, data yang 1000 yang kedua. Nih, bentar, nih saya contohkan karena saya ngambil 22 item aja ya. Ini tadi saya ambil 22 biar enggak. Buat yang teman-teman yang lain nih jangan 22, langsung 1000 aja. Saya ini karena data yang ini saya udah kppj.com tuh punya beberapa fitur untuk mengotomatisasi pekerjaan ini, tapi teman-teman harus tahu yang manualnya dulu, biar nanti manualnya begini bisa kita cross check juga kalau nanti ternyata hasil tarikan data kalau yang pakai aplikasi itu sudah benar atau salah. Nih kalau ini sudah, ini kita klik aja kirim request. Karena sudah ada kursornya, nah muncul dapat lagi. Makanya di set aja sepanjang mungkin, karena nanti kursornya akan muncul. Set copy. Dah, simpan aja dulu di sini nggak apa-apa. Nanti kalau teman-teman mau rapikan, mau jadikan satu, nanti ada sedikit perbaikannya. Sebentar saya paste dulu. Nah, yang ininya bawa lagi nih. Itu tadi kan sudah kelompok yang kedua. Ini berapa ini? Kalau sirup kan biasanya banyak tuh, bisa banyak nih. Jadi kalau teman-teman mau tahu berapa perkiraan jumlah baris sirup, ya gampang, tinggal sih kalau kita LKPP Go ID. Sini kita akan tahu. Kok sirup LKPP? Sirup orang sudah pindahin apa? Kenapa sirup inapro .grogi ID. Nah, ini kalau kita pengen tahu, pengen lihat aja di rekap, pilih yang kabupaten, pilih yang punya kita, lokasi punya kita masing-masing. Nah, nih
jumlah kegiatan nih, paket berapa paket yang terumumkan 3.600, berarti kita perlu sekitar 3 atau 4 kali. Ini kalau ini sih 4 kali aja, 4.000 kan. Kalau kita set batas yang ditampilkan itu 1.000. Oke, nah berikutnya ini untuk narik. Jadi kalau jangan lupa kalau sudah di kita pakai ini pakai cara manual, playgroundnya sudah diambil datanya, sudah di save di sini kan, sudah save nih, hasilnya ini udah jadi 2000 list data. Ini data JSON. Dan jangan lupa kalau teman-teman misalnya mau yang mau gabung, ini nanti lebih baik bukanya di Visual Code ya, nanti bisa digabungkan. Jadi penggabungannya itu di sini pas di setelah ini. Jadi saya taruh punya saya ujungnya tadi kursor pertama, kursor satu lagi, nah set close. Jadi kalau kita misalnya pengen menambahkan si datanya ini tinggal dihapus mulai dari sini. Mohon maaf agak teknis banget yang ini. Tapi yang ini kasih koma. Nah, terus nanti yang paling bawah bisa dihapus sebenarnya. Nih. Harusnya kalau yang pakai ini kursor penutupnya. Ininya bisa dihapus ini. Ini harusnya mudah-mudahan valid ya. Sepertinya tidak valid karena udah deh valid. Sepertinya valid ternyata. Ini tinggal aja kalau di save, coba kita cross check ya. Mana tadi project saya simpan di pinjam data info latihan rup titik JSON rup penyedia tanggal 13.08.2026. Oke, mari kita cek. Ini bisa kita buka pakai Visual Code. Soalnya kalau di Notepad++ itu nggak ada tandanya kalau dia tidak valid. Ini enggak nih, welcome. Nah ini kalau mau tahu dia valid apa tidak, nggak ada merahnya, valid ini. Jadi biasanya di sini kalau teman-teman mau lihat kalau dia ada error, misal di sini nih biasanya sering koma nih, dia kan pemisah antar kelompok data itu ini. Nah ini ada merahnya nih, kelihatan nggak ya? Kelihatan ternyata. Nah ini merahnya ini mana tadi? Nah ini tanda merahnya ini merahnya ini tidak valid dia, tinggal kasih koma. Jadi lihatnya di sini. Kalau sudah oke, save. Loh, nanti gunanya apa? Gunanya nanti kalau teman-teman mau melakukan pengecekan atau mau melakukan cross section dengan data lain, itu bisa pakai data-data JSON yang sudah dikumpulkan ini. Jadi kalau ini sudah dikumpulkan, nanti kita bisa tanya tuh ke AI untuk bantu. Jadi kalau nanti mau perlu data apa, jadi tinggal kita copy aja satu contoh ini, kelompok ini. Kemudian bisa kita paste di AI yang teman-teman mau pakai, bebas mau apa aja. Kalau misalnya ada data-data krusial seperti ini mau dihapus juga nggak apa-apa. Ini username mau dihapus, bebas, boleh, bisa dihapus. Oke, kalau ini sudah,
Kemudian kita balik lagi ke playground API kita tadi. Saya izin hapus dulu ya. Nah, ini untuk yang katanya dia terumumkan. Kemudian misalnya kita ingin data yang lain juga bisa sama. Ini perlu teman-teman lihat supaya kita bisa lihat. Ini saya hapus saja dulu karena kita pinjam pakai yang di sini. Oke, ini kalau ini sudah, kemudian kita balik ke API Playground kita bisa lihat data-data yang lain ada kolom apa saja. Jadi gunanya seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang masih pertama kali, explore aja dulu nih, kita punya data apa aja ya. Jadi sini misalnya nih sirup sudah saya selesaikan, yang kemudian kita pengen lihat misalnya yang katalog. Nah, untuk list paket e-purchasing-nya ada di p1/katalog/paket e-purchasing. Ini versi 6 ya. Yang untuk versi 5 itu sebutannya nih katalog arsip yang 2025 2024 terus ke bawah. Yang ini yang yang katalog versi 6. Ini contoh. Saya ambil di sini limit, saya kasih 2 aja. Kursornya otomatis kosong. Kalau pertama kali akses kita kosongkan. Kalau sudah, kita kirim request. Ya, ini datanya. Datanya tuh lumayan lengkap. Bukan lumayan lengkap sih, memang lengkap ya. Jadi ada nama satker, ada RUP name, kode KLPD, produk ID, order ID, shipping fee, count produk, jumlah produk, tahun fiskal, flag ini kompetisi apa tidak. Kemudian juga ada order date-nya, tanggal ordernya juga ada di sini, MAK-nya juga dimunculkan di sini, deskripsi sirupnya juga ada di sini. Kemudian status juga ada di sini, statusnya payment outside system, pembayaran di luar sistem artinya. Ini data yang ditampilkan di sini. Nah, harap teman-teman ingat nih, lihat nih, kalau kita misalnya mau tahu siapa sih nama penyedianya, di sini nggak ada. Adanya dikasih kayak gini nih, kode penyedia bla 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 bla. Ini kode penyedianya tinggal di copy. Kalau kita mau tahu ini penyedianya siapa, kemudian kita akan menggunakan tools punyanya dia juga. Ini namanya detail penyedia e-katalog. Jadi ada 2 tipikal yang tipe endpointnya tuh. Ada yang memang sudah dalam bentuk data, yang sudah ada semua data. Ada yang memang kita cuma dikasih kode dan kita perlu endpoint lain untuk mengambilnya. Ini kode penyedia dia minta. Ini saya paste saja di sini. Kemudian sudah saya kirim request untuk tahu. Twing. Walaupun perlu sensor juga, NIB, alamat penyedia sudah disensor. Kemudian status aktif, tapi ini nama penyedianya sekarang udah nggak disensor. Nama penyedia, NPWP penyedia bisa kita lihat, bentuk usaha juga bisa kita lihat. Tapi sepertinya saya akan banyak nyensor nanti nih di videonya. Tapi datanya muncul berdasarkan kode penyedia. Kode penyedianya kita dapatkan dari mana? Dari list paket e-purchasing. Jadi itu jangan lupa nanti tiap kali teman-teman, biar nanti nggak berulang untuk mengerjakannya, ketika sudah mengambil data misalnya nih 2026, karena dia ketika kita balik lagi tuh hilang datanya, jadi jangan lupa di copy. Ini saya jadi 2 aja. Jadi yang ini ketika misalnya kita request, nah yang ininya jangan lupa di copy, hasilnya ini jangan lupa di copy. Kalau misalnya mau dikerjakan manual, mau lihat sepanjang 2026, kalau misalnya kalau misalnya pada instansi-instansi yang kecil, biasanya dia mungkin nggak sampai 1000 gitu, cocok nih. Jadi kita bisa kasih limit query-nya nih 1000, nanti datanya langsung muncul semua dan kita udah punya satu file lengkap. Jadi
ini jangan lupa di paste. Kalau saya sarankan itu malah lebih enaknya gini, endpointnya jangan lupa juga di copy. Kalau suatu saat perlu mau cross section bikin aplikasi, kita udah tahu di mana endpointnya. Ctrl C. Jadi saran saya, tugasnya teman-teman semua yang masih baru mengenal ini, jangan lupa endpointnya dicatat. Ctrl V. Nah, tanpa tanda tanya F. Nah, ini. Jadi ini endpointnya, ini contoh datanya. Nanti kalau suatu saat perlu pengembangan, perlu aplikasi, nanti teman-teman tinggal ngasih tahu AI-nya, saya perlu penggabungan dari endpoint ini, sebutkan aja http bla 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 paket e-purchasing. Data yang saya perlu ambil adalah, misal ya, data yang perlu diambil adalah order ID, kemudian nilai totalnya, kemudian tolong digabung dengan data RUP yang tadi yang penyedia. Pada kolom yang diperlukan adalah kolom RUP sama nama OPD dan seterusnya. Jadi teman-teman bisa cross section tuh beberapa endpoint biar jadi satu tampilan, biar jadi satu data. Jadi nanti cukup nanti tiap kali perlu ya tinggal ambil update data terbarunya aja. Nanti untuk penggabungan dan sebagainya itu udah dikerjakan sama skripnya yang lain. Termasuk juga yang lain, misalnya yang ini katalog arsip nih, ini jangan lupa ini yang katalog. Ini kalau kita lihat katalog versi 5, ini kalau misalnya kita klik 2025 mana ini 2026, kalau misalnya mau iseng tes harusnya nggak ada hasilnya. Nah, kosong, cuma ada tulisan kode message sukses ya, sukses, tapi datanya nggak ada karena katalog versi 5 di tahun 2026 sudah tidak ada. Kalau kita pakai 2025 datanya ada. Nah, tapi jangan lupa kalau sudah ada yang ada datanya tolong di copy. Ini yang Mama datang kah, Hanan? Oke. Ini yang paket e-purchasing. Kemudian kita lanjut, misalnya kalau mau explore lagi, saran saya explore aja semua endpoint terus di copy minimal contoh sampel datanya. Jadi teman-teman kalau nanti suatu saat memerlukan diminta data apa, nanti bisa mengambil dari data yang tersedia di API ini. Yang nanti tidak ada baru nanti dimintakan ke OPD terkait. Kalau di saya itu biasanya begitu. Jadi data apa yang kita udah punya, checklist yang kita udah punya, ya udah kita ambilkan aja dari API. Nanti yang kurang kirim aja ke OPD yang kita memang tidak punya datanya. Ini kemudian kalau yang tender tuh termasuk non tender ya. Non tender dan pencatatan non tender termasuk pencatatan swakelola. Contoh misalnya, seingat saya data yang paling lengkap kalau di tender, kalau kita pengen dalam bentuk list itu yang tender. Nah, ini yang tender, kontrak, e-kontrak. Jadi e-kontrak, kontrak, non tender, e-kontrak, kontrak. Nanti ada juga yang tender, e-kontrak, kontrak. Jadi dia ada dua dipisahnya untuk yang tender dan non tender. Ini contoh saya ambil sebentar. Jadi tidak jelas. Oke, katalog arsip saya close dulu. Nah, ini yang tender, kontrak, e-kontrak. Ini limit jumlah datanya. Saya sengaja bikin 2 aja. Ini kita bikin 2026. Oke, ini yang e-kontrak, terus nanti kita tinggal kirim request. Ya, nah ini datanya ada sampai bawah. Kok saya munculin data sibuk nyensor kayaknya nih bakalannya. Nah, ini datanya muncul. Kemudian kalau mau minta yang berikutnya, jangan lupa kursornya di copy dan diletakkan di kolom kursor. Jadi buat teman-teman yang mau nyoba nih,
jangan lupa di-explore. Tapi saran saya kalau sudah explore jangan lupa ininya di copy kalau yang ada hasilnya. Dan jangan lupa tiap kali kita nih klik request itu kita akan dibebankan satu token, satu kuota token, termasuk misalnya ini yang kontrak, kemudian lagi kita lihat yang ini tender kontrak. Kemudian kita klik aja request, tunggu. Nah ini jangan lupa di copy. Ini kalau yang memang data misalnya paketnya itu gagal atau misalnya tidak ada pemenang juga ada di sini. Kalau dia tulis 0 nih nggak ada pemenangnya. Antara nggak ada pemenang atau memang prosesnya memang belum sampai pemenang. Jadi dia menyesuaikan dengan real yang ada di LPSE. Nih contoh nih, oh saya cuma ambil 2 ya, kebetulan pula pemenangnya tidak ada, 0 semuanya. Ini kalau misalnya saya pengen coba lah, mari kita intip halaman selanjutnya. Ini kursornya jangan lupa di copy. Kayaknya laptop saya berat sekali membuka ini. Ini kursornya kita kirim lagi. Ini, nah ada kalau yang ini. Nomor SPPJ-nya ada, nomor rekening bank juga ada, tanggal penetapan, status kontrak, oh masih kosong. Alasan nilai kontrak 10%, anggota KSO, tipe penyedia, kemudian sebentar. Nah ini alasan lain, kemudian kode LPSE, ini kode LPSE model lama ini 306 LPSE Lamandau. Jadi ini yang tampil, dan jangan lupa teman-teman copy nih ya isiannya nih, biar nanti kalau suatu saat diminta data, misalnya ada yang minta Pak kami minta data penyedia plus alamat, nama direktur segala macam, teman-teman tinggal cross check aja nih kolom apa aja yang ada di masing-masing endpoint ini. Ya kalau sudah kita punya nanti ya, kalau misalnya ternyata cocok, ada sebagai contoh ini misalnya dia sudah minta jenis kontrak ya, kalau udah akan ada jenis kontrak ya berarti nanti jenis kontrak yang pada endpoint tender kontrak berarti diambil. Seperti itu aja. Jadi nanti penggunaannya memang kebanyakan itu tidak berdiri sendiri dalam satu endpoint. Ini tipikal API yang dibuat oleh LKPP ini. Nanti misalnya kalau dia memerlukan data lain, teman-teman harus memikirkan join key-nya, apa yang membuat 2 data ini sama. Jadi setahu saya yang paling umum saya pakai kalau misalnya kita perlu menggabungkan kontrak antara tender non tender tuh biasanya kode paket. Kode paket sebentar, mana ya? Apa sebutannya di sini? Kode satker. Bukan, kode paket harusnya. Bentar. Kontrak ID. Oh ini KD tender. Nah ini join key-nya nih. Kode tender atau biasanya kode RUP juga bisa. Kalau dengan syarat dua tempatnya masing-masing punya ya. Jadi kadang kita sampai memerlukan 3 atau 4 endpoint hanya untuk menghubungkan dia sampai ke kode RUP. Bisa jadi misalnya ketika di kontrak ini ternyata tidak ada kode RUP, kemungkinan besar di endpoint yang lain ada yang gabungannya nih, ada kode tender, ada kode RUP. Nah, explore-nya kita itu wajibnya sampai di situ. Jadi harus memang membuka masing-masing endpoint ini, dan jangan lupa, dan alat bantunya yaitu ininya harus dicatat, harus kita copy paste datanya. Jadi ketika suatu saat ke depan perlu lagi, kita oke, saya tahu di mana tempatnya. Jadi itu tantangan terbesarnya untuk menggabungkan dari beberapa endpoint dan memastikan ada join key yang sama. Saya rasa pengenalannya seperti itu. Jadi nanti PR buat teman-teman yang masih baru,
baru mengenal dan mungkin baru dapat tokennya dan tokennya sudah baru disetujui, minta tolong explore aja di tiap endpoint ini. Jangan lupa nanti ada endpoint itu yang tidak dalam bentuk list datanya, jadi sudah bukan dalam bentuk data sudah misalnya kita minta request limitnya 1000 langsung datanya muncul 1000, tapi ada juga yang memang memerlukan kode seperti misalnya yang tadi ya, yang untuk detail penyedia. Nah, dia kan minta kode penyedia nih. Nah, kode penyedianya dari mana? Ternyata kode penyedianya itu adanya di paket e-purchasing. Jadi di e-purchasing itu nggak ada nama penyedianya, hanya dikasih kode penyedia aja. Kode penyedianya nanti harus kita request melalui API endpoint yang berbeda. Itu terutama catatan saya. Jadi catatannya tergantung list, kemudian ada kode-kode tertentu yang minta beda tempat, kemudian yang ketiga terkait join key. Kalau nanti mau menggabungkan lintas endpoint, nanti dicari persamaannya supaya semuanya bisa muncul. Jadi ada kode tender, kode non tender, kemudian kode RUP. Kode RUP itu seingat saya masih tetap sama nama kolomnya, KD strip RUP gitu, strip bawah. Tapi kalau yang tender dan non tender tuh yang memang berbeda. Kode tender ada KD non KD tender, ada KD non tender. Jadi nanti di scriptnya juga dikasih tahu ketika mau gabung tolong KD tender dan KD non tender itu dianggap sebagai kolom yang sama, jadi datanya tetap kita perlu digabungkan. Sebutannya kalau saya nggak salah ingat tuh namanya antara normalisasi ya. Mohon maaf, bukan normalisasi, alias. Jadi ada aliasnya. Jadi kita bisa, karena kita perlu itu. Jadi kode tender dan kode non tender tuh jadi alias dia. Kalau model lain itu kita normalisasi biasanya kalau yang hasil namanya tuh kadang ada yang pakai huruf besar, pakai huruf kecil. Contoh nih, nama satker mungkin di endpoint yang paket e-purchasing seperti ini. Tapi ada lagi ketika misalnya kita melakukan scraping, kita pasti pakai nama kode tender tapi ternyata huruf besar. Jadi jangan lupa juga di scriptnya nanti minta dinormalisasi supaya jadi huruf kecil. Termasuk juga untuk misalnya menghilangkan tanda baca nih, koma atau titik. Nah, itu jadi catatannya yang penting di situ pengembangannya. Jadi kalau teman-teman sudah kenal dengan di playground API-nya ini, nanti di tahapan berikutnya bisa mengembangkan sendiri sistem supaya ini bisa di otomatisasi. Silahkan bagi yang memang menggemari bidang teknologi bisa di otomatisasi. Kalau misalnya di tempat saya itu ada dua pola. Jadi ada yang memang diotomatisasi secara online, sudah PPJ versi 2.OKBPJ lamandau.com. Nah, kalau ini pakai API, ini kebetulan saya sendiri juga yang buat, ini online, dia akan otomatis update tiap subuh dini hari lah. Nah, jadi ini bisa kelihatan nih, sumber data API inappropriate way, update terakhir 13 Agustus jam 5 pagi. Ini datanya ditarik jam 5 pagi. Jadi tiap hari dia berubah, tahun 2026, tahun 2025. Kemudian ini datanya, ini kalau kita nggak login. Kalau nggak login cuma segini aja ditampilkan. Kalau umpamanya pun mau bisa juga tidak dimunculkan. Jadi yang publik nggak usah dimunculkan. Misalnya hanya muncul yang data chart grafiknya aja bisa, nggak masalah. Jadi itu tergantung kebijakan di masing-masing instansi saja. Ini tampilan punya saya nih. Ini 2026, jumlah realisasi belanja udah sampai di angka 55M dari 3. Jadi ada e-purchasing, tender, dan non tender. Kalau misalnya kita lihat di 2025, kalau 2025 sumber
realisasi belanjanya dari 4. Karena kenapa? Karena ada purchasing versi 5 yang kalau kita lihat di API Inaproc itu pakainya yang mana yang arsip. Ini katalog. Nih yang katalog arsip ini. Jadi di sini. Jadi nanti tidak perlu fokus misalnya harus sampai jadi online, enggak mesti. Tapi yang penting teman-teman tahu kalau kita mau kelola ini secara manual tanpa aplikasi apapun masih bisa. Jangan lupa nanti kursornya yang penting. Ini jadi tantangan barunya di API Inaproc tuh ada di sini di kursornya nih. Untuk mengambil paket halaman 2-nya lah. Jadi halaman 1 isinya 1000, halaman 2 itu dari 1001 sampai 2000. Nah, kalau mau munculin yang kedua, itu harus kursor ID-nya harus kita copy paste. Kemudian yang nanti pas misalnya halaman ketiga yang dari mulai 2001 sampai 3000, itu beda lagi kursornya. Ambil lagi kursornya. Jadi teman-teman bisa explore. Dan pesan saya satu lagi, jangan lupa nanti tiap kali memang kirim request dari API Playground ini, jangan lupa untuk selalu copy hasilnya nih. Mau di copy acak-acakan juga, dalam artian belum dirapikan nggak apa-apa, yang penting teman-teman copy ke dulu. Nah, itu seperti punya saya nih, nggak usah kita susun dulu jadi bagus seperti memang format JSON, ya nggak apa-apa, penting kita punya ini. Nanti kalau teman-teman sudah punya begini, nanti tinggal ambil salah satu contoh data aja. Nah, bekal ini kita bisa pakai, kita buka di Gemini. Tolong bantu, saya punya kebutuhan data MCSP RUP misalnya, walaupun sekarang udah pakai data inaproc.id. Seandainya kemarin masih tidak menyebutkan sumber atau kolomnya masih pakai kolom yang terlalu lengkap seperti kemarin, itu bisa kita pakai ini, bisa kita minta AI yang mikirkan kira-kira cocok apa enggak datanya. Kalau misalnya saya punya kebutuhan kolom A, B, C, D, E, F, G, H, saya punya JSON yang isi datanya seperti ini, mana kira-kira yang paling cocok datanya, nama kolomnya yang di API Inaproc yang mana. Nanti dia ngasih list dalam bentuk tabel, nanti tinggal kita review, oh yang ini cocok, yang ini enggak, yang ini keliru. Jadi bekal utamanya di situ. Kemudian yang token, jangan lupa kalau nanti ada update endpoint ini misalnya bertambah, ini kelihatan dari jumlah aja. Kalau dia sudah bertambah, jangan lupa bikin baru, minta baru. Seingat saya ini nggak lama sih, kadang bisa sejam, kadang instan, kadang 2 jam, tapi tidak memakan waktu, tidak lama. Itu yang teman-teman perlu lihat. Oh ya, satu lagi, ini dashboard pemakaian nih, batas kecepatan 1000 permintaan per menit, 60 detik nih. Ini saya udah pakai nih hari ini. Kuota 5000 permintaan setiap jam. Saya punya dari 4990, bisa dapat 5000 loh, dapat 5000 permintaan setiap jam. Terus nanti di bawah jumlah permintaan harian, kemudian total. Ini konsumsi hariannya. Nah, jadi ini, dan dalam kondisi normal ya cukup sekali ini untuk kita gunakan dan explore. Jadi silahkan teman-teman explore di Playground API-nya ini, tes, dilihatin apa aja yang dia perlukan, apa aja yang bisa dia sajikan. Di sini saya masih punya versi model lama, belum ada minta lagi karena yang baru memang belum saya explore, jadi ya sudah, yang lama aja cukup. Jadi belum ada permintaan baru. Kemudian
misalnya di masa depan pengen coba yang ini kan, pengen saya versi online nih, terus misalnya mau coba-coba versi apa localhost, saya juga masih punya. Jadi walaupun sebenarnya yang localhost punya saya ini kayaknya banyak errornya deh, masih belum sempat ngoprek lagi karena kebiasaan udah pakai yang online itu. Jadi kalau misalnya yang ini versi yang localhost, cuma tampilan gini aja, ini happy upload, ini tinggal ngambil aja. Tapi ya itu semua endpoint keambil, dan kalau yang memang datanya kayak tadi yang untuk misalnya detail penyedia, tiba-tiba ada juga di sini, padahal ya detail penyedia otomatis nggak bisa kita ambil. Yang katalog mana tadi, katalog penyedia detail ya, walaupun kita centang ya nggak ada datanya karena kita nggak memasukkan kode penyedianya. Ini kalau ini, jadi kalau teman-teman mau mengembangkan tuh, kembangkan yang versi lokal seperti ini. Jangan lupa bikin patcher sebetulnya untuk ngambil datanya itu JSON, dan yang kemudian tuh pasangannya ya otomatis JSON pure. Ini buat ngeliatin data apa yang diambil. Nah, dan ini jangan lupa nanti kalau pengen yang JSON pure kayak gini, kalau yang ngambil dari API patchernya, jangan lupa penamaannya dikasih timestamp sebutannya, jadi dikasih waktu kapan kita ngambilnya biar nggak ketimpa. Jangan disamakan terus namanya, jadi kita kasih nama basicnya aja, sisanya itu adalah sesuai dengan waktu kita ngambil. Ini misalnya punya saya ngambil tender, peserta tender 2026, datanya saya ambil nih di 2026/08, ini bulan seingat saya Desember Agustus, bulan 5, ini jamnya 17.22.35, ini sampai ke detiknya juga diambil. Jadi biar kita nggak nimpah, jadi kita tahu riwayat data yang kita punya. Tuh, nanti kalau umpamanya mau dikembangkan, mau jadi cross section, saya kemarin kayaknya pernah juga saya tunjukin ini yang kok tarik semua MCSP, walaupun ini nggak dipakai lagi MCSP. Nah, ini tinggal di load saja. Kalau misalnya ada yang mau pakai, ini customnya sudah. Nah, ini cross sectionnya tuh dipakai seperti ini. Jadi data dari paket penyedia, kemudian data MAC-nya dari paket penyedia nih, data penyedia, MAC-nya dari paket penyedia, MAK-nya tuh beda lokasi, beda tempat, beda endpoint. Makanya kita perlu dua ini, makanya ini perlu disandingkan. Kemudian juga ada paket swakelola, kemudian anggaran swakelola di endpoint yang berbeda. Setelah digabungkan, nah ini kemudian kita minta supaya dua-duanya ini digabungkan, menghubungkan antara paket penyedia sama anggarannya tuh kita pakai join key kode RUP. Jadi begitu. Jadi kemudian kode RUP yang sudah di join ini akhirnya swakelola dan penyedia kita gabungkan jadi satu, tampilnya ini. Jadi kita bisa pilih, oh ini pakai metode mana, ini pakai metode, ini pakai jenis pengadaan, kemudian ini ini satkernya. Nah, ini juga bisa kita pilih kalau misalnya memang minta custom. Itu sepertinya yang bisa saya sampaikan. Sudah sejam lebih ternyata saya menyampaikan ini, dan mudah-mudahan walaupun nanti mungkin banyak sensornya, mudah-mudahan nanti tidak mengurangi informasi ini buat teman-teman semua. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti, semoga bermanfaat untuk UKPBJ seluruh Indonesia. Kalau ada hal yang ingin ditanyakan atau mungkin dikoreksi terkait penggunaan istilah atau mungkin informasi yang saya sampaikan keliru, mohon perkenan untuk boleh japri kalau yang tahu WhatsApp atau komen di video ini, di link YouTube video ini. Terima kasih, saya Suhendri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.